tambahan pada surat pernyataan orang tua. Orang tuanya kan sudah tua, Pak. Punya NPWP, boleh nggak? Boleh, urus NPWP. Sudah tua itu bukan berarti nggak boleh punya harta. Mungkin dia nggak punya penghasilan, iya. Kalau nggak punya penghasilan jangan bayar pajak. Nihil aja terus, tapi hartanya tetap ada. Supaya apa? Dia bisa mewariskan ke anak-anak. Kalau orang tua nggak mau, boleh dipakai nama salah satu ahli waris. Minta pengampunan. Kalau anaknya 3 orang, yang 2 nggak setuju, ya udah satu-satu kita lapor masing-masing, bagi 3. Nilainya berapa? 600 juta. Masing-masing kita lapor 200 juta. Belum balik nama, nggak apa-apa. Tunggu nanti orang tua misalnya sudah meninggal, baru kita balik nama. Free juga PPh-nya. Hanya BBATB-nya aja yang kena 2,5% bagi bertiga. Udah, gampang banget. Ya, baru jual. Baru dijual setelah itu. Tapi kalau dijual masih pakai nama orang tua, maka berlaku tarif pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Balik nama dulu, 2,5% baru jual, maka 5% final. Ya. Ini yang pertanyaan yang sering. Nah, ini di dalam Undang-Undang Pajak, sekali lagi Undang-Undang Pengampunan Pajak, saya katakan, saya sudah baca seluruhnya, ada 6 sanksi. 6 sanksi. Yang pertama, ada WP melakukan amnesti pajak, pengampunan pajak, dan ternyata ditemukan harta yang belum dilaporkan. Ya, dia lakukan pengampunan pajak, dia punya harta 5, dia laporkan 3, yang 2 didiamin aja. Kalau ini ketahuan, maka kena sanksi. Ya. Ada juga WP yang tidak melakukan amnesti pajak, dia nggak mau sama sekali. Tetapi ditemukan harta yang belum dilaporkan. Ada sanksi juga. Nanti kita lihat sanksinya apa. Dia tidak mengalihkan, dan ada lagi orang yang menyatakan ingin melakukan repatriasi. Tetapi dia tidak mengalihkan dan menginvestasikan harta tambahan sesuai dengan surat pernyataan pengalihan. Jadi kalau dia ingin ikut tax amnesty, saya mau alihkan dana saya $100.000 Singapura ke Indonesia. Mengalihkannya nanti belakangan, tidak apa-apa. Buat dulu surat pernyataan. Saya bersedia mengalihkan dan menginvestasikan uang saya $100.000 Singapura ke Bank Mandiri bisa, atau Bank BCA. Oke, masuk di satu rekening khusus. Tanda tangan, sudah. Ternyata belakangan dia mikir, sampai 31 Desember 2017, dia nggak mau. Nggak jadi dah. Maka dia akan kena sanksi. Kita lihat sanksinya apa. Sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, mendeklarasikan uang yang ada di Indonesia. Saya nggak punya uang di luar negeri, hanya uang di Indonesia saja. Tabungan di bank tertentu, 100 juta. Ya. Ternyata, di kemudian hari, dalam 3 tahun ke depan, saya alihkan uang 100 juta ini ke luar negeri. Saya kirim gitu. Padahal dilarang, nggak boleh. Berarti ini ada sanksi. Yang kelima, setiap 6 bulan sekali, selama 3 tahun, semua yang melakukan pengampunan pajak wajib membuat laporan. Laporannya laporan investasi, laporan tidak mengalihkan harta, ini dibuat setiap hari. Setiap 6 bulan sekali selama 3 tahun. Berarti ada 6 kali ya. Tugas kita 6 kali buat laporan saja. Dikatakan kalau kita tidak menyampaikan laporan tersebut, maka kena sanksi. Yang keenam, pembetulan atas surat keterangan. Jadi gini maksudnya. Pada waktu kita menyampaikan surat pengampunan pajak, kita mendapat tanda terima. Tanda terima, seperti SPT ya, dapat tanda terima. 10 hari kemudian akan menerima surat keterangan atau SK dari Menteri Keuangan. Mungkin diwakili oleh Kanwil gitu ya, terima. Surat keterangan ini sebetulnya sudah sah, suatu sertifikat bahwa kita sudah selesai melakukan pengampunan pajak. Tetapi di sini dikatakan Direktorat Jenderal Pajak bisa melakukan pembetulan atas surat keterangan itu.
berarti ada sanksi kan? Cuma kita lihat nanti sanksinya bukan karena nilai. Misalnya, di dalam surat keterangan ini nanti isinya apa? Pajak di SPT 2015 sekian, harta di 2015 sekian, harta tambahannya sekian, uang tebusannya sekian, udah dikalikan semua. Itu isi surat keterangan. Tetapi tidak ada yang namanya sanksi kalau saya melaporkan 100 juta. Ternyata saya punya uang tuh 500 juta. Nggak ada sanksi. Karena dia tidak bicara sanksi nilai. Surat keterangan tetap keluar. Sebaliknya kalau saya punya uang 500 juta, saya lapor 100 juta. Berarti saya bayar uang tebusan berapa? 2% dari 500 juta. Kalau ada sanksi, sanksinya harusnya berbunyi begini. Kalau ternyata di kemudian hari ditemukan nilai yang tidak cocok dengan yang diminta pengampunan, misalnya minta pengampunan 500 sedangkan kenyataannya 100, maka uang yang tebusan yang sudah disetor ke negara akan dikembalikan lagi kelebihannya atau disita oleh negara, tidak boleh kembalikan lagi. Ini nggak ada seperti itu, ya. Yang dikoreksi ini tahu nggak, nanti kita lihat itu apa saja yang dikoreksi. Ini dia yang pertama, sanksi yang pertama, ya. Setelah selesai masa pengampunan berakhir 31 Maret 2017, Direktur Jenderal Pajak menemukan harta yang belum dilaporkan wajib pajak yang ikut program pengampunan. Dia ikut nih, ketemu. Maka harta tersebut diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan di SPT 2016. Tambah, misalnya nih, contohnya ya, ketemu saya lupa nih, ada satu ruko gak masuk karena baru PPJB, saya gak masuk kan. Dia dapat informasi tahun 2017 dari pengembang, ada nama si Anu, 1 miliar nilainya. Maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian dikenakan PPh 30% dari 1 miliar 300 juta. Oke? Dikenakan PPh dan ditambah sanksi 200%. Jadi kalau pajaknya 300 juta, dendanya 600. Total pajaknya berapa? 900. Nilai properti berapa? 1 miliar. 90% hilang. Tinggal 100 juta. Ini sanksi yang paling berat. Ini sanksi berat. Oleh karena itu, saya wanti-wanti loh. Karena saya sering memberikan contoh itu adalah properti 1 miliar kalau ngeri ya. Maka dia santai aja. Hati-hati saya katakan. Jangan-jangan Bapak Ibu sekalian mungkin lupa, yaitu buku tabungan. Saya punya tabungan di bank 10. Wah, yang 9, yang 5-nya nggak aktif Pak, kecil-kecil. Buat apa? 5 aja saya lapor. Bahaya. Kalau ketemu yang 5 itu kemudian, apakah dari saldo tabungan kita dikenakan PPh? Enggak. Hati-hati loh ya. Semua uang masuk di tabungan itu dianggap penghasilan. Nah, tengok tuh. Bahaya. Iya, kemudian setelah berakhir tuh, setelah masa pengampunan pajak berakhir. Nah, dia anggap dia nggak ada nonaktif Pak, saldonya cuma 100.000 rupiah. Maka saya nggak perlu minta pengampunan. Hati-hati loh. Kalau ketemu, dia akan minta di BI. Ternyata mutasi kreditnya itu dianggap penghasilan loh. Walaupun saldonya 1.000 rupiah. Dikenakan 30%, didenda berapa? 100%. Habis. Oleh karena itu, saya katakan, gampang aja udah, jangan melanggar sanksi dah. Narkoba itu hukum mati loh. Hukuman mati, tapi masih mau juga orang begitu, ya kan? Jalan satu-satunya jangan. Apakah hukuman mati itu pemerintah nggak beres? Nggak juga. Kalau kita tahu hukuman ya kita hati-hati. Makanya ini seluruh sosialisasi ini perlu sekali saya ingatkan. Dan oleh karena itu saya nggak henti-hentinya sampai jam 12 malam saya begini terus. Hanya untuk mengingatkan saja. Ya, hati-hati. Kalau Anda punya tabungan 1.000 rupiah, bayarlah 2%, 20 rupiah, ya. Nggak usah takut. Ya. Hati-hati. Ini undang-undang ini disosialisasikan dulu, sehingga kalau nggak adilnya apa, tahu nggak? Kalau dia nggak sosialisasi, itu dia vonis. Nah, itu yang kasihan ya. Ini yang kedua.
Setelah masa pengampunan berakhir, wajib pajak tidak memanfaatkan pengampunan, tetapi ditemukan harta yang belum dilaporkan. Ini tadi yang melakukan pengampunan, sekarang yang tidak ya, ditemukan harta. Konsekuensinya apa? Harta tersebut akan diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan, dikenakan pajak, dan dikenakan sanksi administrasi sesuai undang-undang perpajakan. Sanksinya apa? Bukan 200%, 48%. 24 bulan kali 2%. Lebih ringan, 48%. Kenapa? Dia lupa. Dia nggak mau, dia bukan lupa. Dia nggak mau melakukan pengampunan pajak. Dia mau ikut. Nggak ikut ya. Diketemukan nanti asetnya belakangan ada, maka ini disangsikan. Ya. Jalurnya apa? Banyak LSM yang marah betul dengan pemerintah. Dia melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Silakan. Nggak apa-apa, karena undang-undang ini sudah desain. Kalau berapa ibu sekalian nggak setuju, lakukan judicial review ya. Penyangkalan di situ nanti Mahkamah Konstitusi yang menentukan. Ini kalau dia tidak mengalihkan. Dia sudah melakukan repatriasi, tetapi tidak mau mengalihkan dan menginvestasikan harta tambahan. Ya. Sanksinya adalah pertama diterbitkan surat peringatan. Menurut catatan Anda belum melaporkan nih setiap tanggal 20 Januari dan 20 Juli. Peringatan. Ya. Dan WP, wajib pajak harus menanggapi surat peringatan tersebut dalam jangka waktu 14 hari. Apabila tidak mau ditanggapi, surat peringatan itu dibuang di tong sampah, nggak mau diladeni, maka terhadap harta bersih tambahan yang tercantum dalam surat keterangan yang sudah diterbitkan, itu diperlakukan sebagai penghasilan tahun 2016. PPh-nya dikenakan tarif seperti normal, jadi yang sudah repatriasi itu dikenakan sebagai penghasilan. Uang tebusan yang telah dibayar diperhitungkan sebagai pengurang pajak. Jadi dikalikan 30%, uang tebusan yang dulu sudah dia lakukan itu sebagai pengurang. Sisanya harus bayar. Ya. Jadi dia memberikan pengampunan, tapi kita juga harus siap-siap ya. Karena ada risiko. Ini juga ya. Kalau kita sudah mendeklar harta tambahan sekarang di Indonesia, tetapi kita alihkan ke Singapura, maka juga kena sanksi seperti ini. Ya. Tidak menyampaikan laporan. Ya. Tiap 6 bulan harus menyampaikan laporan. Kalau enggak, sanksinya ini. Sama juga ya, dikenakan PPh. Nah, ini pembetulan tadi ya. SK-nya udah keluar, tiba-tiba Direktorat Jenderal Pajak bisa mengoreksi surat SK yang kita pegang. Kalau apa? Surat pembetulan atau surat keterangan dalam hal apa? Kesalahan tulis dalam surat keterangan atau kesalahan hitung dalam surat keterangan. Hanya itu saja yang boleh dikoreksi. Kesalahan nilai tidak. Jadi kalau kita ditemukan nilainya nggak sesuai dengan kondisi sekarang, maka dia tidak boleh mengoreksi surat keterangan yang sudah diterbitkan. Itu dianggap sah, ya, karena nggak ada salah tulis. Oke, cuma 2 ini saja ya yang menjadi sanksinya. Ini kalau PT atau CV atau perusahaan yang melakukan pengampunan pajak, gampang saja, yaitu catat saja tambahan saldo laba atau modal, selisihnya salah satu aset ditambahkan. Ya, misalnya saldo labanya naik 1 juta, asetnya uang kas naik 1 juta, kali 2%, Rp20.000, maka PT ini sudah melakukan pengampunan pajak. Ya. Tambahan harta ini tidak boleh disusun atau diamortisasi, cuma itu saja. Mudah sekali ya. Oleh karena ini kesempatan kalau ada CV atau PT, lakukan pengampunan pajak. Fasilitasnya apa? 5 tahun ke belakang, pajak CV atau PT ini sudah daluarsa, bersih semua. Tidak boleh diperiksa lagi. Ini manajemen data dan informasi. Menteri Keuangan menyelenggarakan suatu database yang namanya Sistem Administrasi Data dan Informasi. Jadi seluruh data yang sudah kita minta pengampunan ini disimpan di sini. Ya, dia tahu
harta apa yang sudah kita minta pengampunan. Tujuannya apa dia buat ini? Supaya nanti di kemudian hari kalau ada tuntutan atau apapun juga, maka ini tidak boleh dijadikan dasar apapun. Oleh karena itu menurut saya kalau ada ke depan ada pemeriksaan pajak 2018 misalnya, maka data yang sudah kita minta pengampunan ini tidak boleh dicongkel-congkel lagi, tidak boleh ditanya, ya, karena ada undang-undang mengatur demikian. SK sudah keluar, kok masih diutak-atik sekarang? Nggak boleh. Kalau dia mau nanya, itu penambahan harta setelah pengampunan boleh. Ini penambahan harta Bapak nggak cocok nih dengan penghasilan, itu boleh. Kenaikannya kok begini, ya? Nggak boleh. Kalau yang sekarang silakan naikkan seberapa saja, bayar uang tebusan, beres. Tutup buku, nggak boleh ditanya lagi. Ini dia manajemen ini, ya. Inilah yang menjadi basis pajak dari kita ke depan. Titik awalnya mulai dari sini, setelah pengampunan. Yang ini formulir surat pernyataan yang kita buat untuk khusus informasi mengenai identitas wajib pajak. Ada 14 poin, ya. NPWP, kalau SPT tahunan cuma 3. Nama, NPWP, alamat, cuma itu ya. Ini 14. NPWP, nama WP, yang 3 ini hati-hati nih. Yang ini sering katakan NIK, nomor induk, SUP, SIUP, atau pendirian. Ini untuk perusahaan. Yang ini untuk perusahaan ini, ya. Kalau kita cukup nomor induk keluarga, KTP saja. Ini nomor KTP saja kalau orang pribadi. Tapi kalau yang minta pengampunan itu perusahaan, maka yang diisi apa? SIUP dan akta pendirian. Kalau orang pribadi, nomor KTP saja. Yang keempat, nomor paspor. Ini baru. Dia minta nomor paspor untuk memonitor berapa kali Anda ke luar negeri. Dia tahu nanti, ya. Dia kerjasama dengan kantor imigrasi. Sini. Alamat tempat tinggal, kedudukan Indonesia, atau Anda di luar negeri, sebutkan jenis usaha atau pekerjaan bebas, nomor telepon, nomor HP, email, atau UMKM kalau ada kita UMKM, ya. Pembukuan enggak? Nah, kalau pakai pembukuan itu contreng, pengguna konsultan enggak? Nama konsultan pajaknya siapa? Itu disebutin semua. Yang ini lampiran saja ya. Ini lampiran. Nanti bisa dilihat di download di www.pajak.go.id, itu ada, bisa diambil di sini data ini. Ini daftar dan kode harta. Kenapa ini disebutkan? Kalau pada waktu di input, ini sekarang ya, yang staf di kantor sudah melaporkan surat pernyataan di kantor pajak, sering ketolak, balik lagi, pulang lagi, balik lagi. Itu sampai 4-5 kali. Gara-gara apa? Petugas pajak sampai stres gara-gara ini. Nomor kode ini nggak boleh sembarangan. Ada kita yang nggak punya, dia bingung. Ada satu pos, misalnya saja, uang muka sewa. Kita bayar sewa 5 tahun. Ya, sekaligus 1 juta setahun, 5 tahun 5 juta. Aset nggak tuh? Aset loh ya. Namanya uang muka sewa. Jadi nanti uang muka sewa ini dipotong setahun 1 juta menjadi biaya sewa. Asetnya uang muka sewanya dikodein nomor berapa? Dia tulis di situ, ditolak, udah nggak ketemu dia, nomor kodenya nggak ada. Jadi ini ya, uang tunai 011, tabungan 012, giro 013, deposito 014, 019 setara kas lainnya. Harusnya kan dilanjutkan 015 sampai 018, ya kan? Isi jenis-jenis yang lain termasuk uang muka dan sebagainya, ya kan? Uang muka asuransi bisa juga. Ya, ini enggak. Harusnya ya. Piutang juga demikian, dan persediaan. Ini investasi yang paling lengkap nih. 1, 2, 3, 4, T9. Saham, obligasi, investasi lainnya di paling bawah. Yang nggak jelas investasi, yang punya unsur investasi lari ke situ, ya. Kalau ada lagi uang yang nggak jelas, masuk ke sini. Piutang. Piutang aja, nanti tagih uangnya masuk, ya. Nggak perlu dilampirkan dokumen pendukung, oleh karena itu kita bisa sebut piutang, ya.
Transportasi, ini jelas. Nah, ini yang banyak lagi nih, harta bergerak lainnya. Logam mulia, batu mulia. Logam mulia itu 051 itu termasuk perhiasan emas batangan, emas perhiasan dan sebagainya. Itu harus dirinci. Kita buat gini, perhiasan 100 juta, nggak mau dia terima. Masuk kodenya 051 logam mulia, di situ disebutin cincin, kalung, gelang, rantai, jam tangan dan sebagainya ya. Itu di situ. Batu mulia. Terserah ya. Ah, tuh. Saya beli cincin aki, saya lapor 1 miliar. Boleh nggak? Boleh. Saya bayar uang tebusannya 20 juta. Benar ya? 20 juta. Tapi kalau Bapak nawar 1,5 miliar, saya nggak mau jual. Jual mahal gitu ya. Nanti pada waktu diuangkan, uangkan berapa? 999 juta. Rugi 1 juta. Bisa kan? Pasarannya nggak jelas. Sama dengan itu batu mulia. Blue sapphire, jamrud, ya, ruby dan sebagainya, itu nggak jelas. 053 barang-barang seni dan antik, itu juga lagi nggak jelas. Dokumennya pun nggak ada. Ya, inilah dari penjelasan ini Bapak Ibu sekalian sudah bisa nangkap ya, kira-kira mana tempat bersembunyi mempersiapkan harta untuk ke depan. Bayar 2% di muka, nanti uang masuk belakangan. Sudah, cairkan saja nih salah satu. Cairkan. Masuk uang 1 miliar, tapi dari mana datangnya? Itu sebetulnya penghasilan, bukan? Maka dilaporkanlah penjualan dari harta ini satu persatu untuk menggantikan uang yang 1 miliar. Kira-kira begitu ya. Ini juga tanah, bangunan, tempat tinggal. Lokasi harta pun disebutkan di kolom itu. Di mana harta itu disimpan? Ada yang mengatakan begini, Pak, saya melapor uang kas 5 miliar. Uang kas? Uang tunai? Iya. Taruhnya di mana? Nggak di bank, Pak. Di brankas. Muat brankas Anda 5 miliar? Muat, Pak. Kata, besar banget. Taruhnya di mana? Di rumah. Mau apa lagi, ya kan? Bagaimana cara dia mempetkan uang 5 miliar dalam brankasnya, saya nggak bisa bayangin. Tapi pajak harus terima loh. Harus terima, nggak bisa nggak, ya. Tapi di sini disebutkan harta itu ada di mana, diisi nama bank dan alamat bank. Kalau dia di safety box, ya. Kalau di rumah sebut alamat rumah. Boleh siap-siap tengah malam ada yang datangin gitu. Ini ya, bursa efek dan sebagainya. Ini jenis dokumen, masuk lagi. Yang tidak perlu diisi jenis dokumennya di sini adalah uang tunai dan perhiasan. Ya, tadi logam mulia, nggak perlu. Itu jenis dokumennya nggak ada. Cuma ini yang disebutkan contohnya. Kalau jenis dokumen, nomor sertifikat kepemilikan ada tuh, kendaraan bermotor, nomor BPKB, nomor polisi, ya. Ini dia. Nomor sertifikat kepemilikan, pasti nggak punya sertifikat batu aki, iya kan? Kecuali nilainya puluhan miliar, betul-betul batu mulia. Kita beli itu tanpa sertifikat nggak mungkin, bukan? Di sini pun tidak perlu dilampirkan. Nggak perlu difotokopi, hanya tulis nomornya saja. Nomornya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor sertifikatnya, nomor sertifikat kepemilikan, jalan. Bisa diinput sama komputer, terima dia. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian kosongkan, tolak dia. Caranya supaya ada nomor, saya kurang-kurangnya ditulis angka 00000, jalan dia. Jadi petugas pajak mengatakan, mana simpan buktinya? Udah deh, saya input 000 aja ya. Silakan Pak, simpan aja. Jalan dia. Terima langsung. Ya, sampai begitu.
Karena prosedurnya seperti itu, sehingga si petugas pajak yang menginput ini kebingungan kalau nggak diisi, ya. Apa saja yang dicek oleh KPP ini saja. KPP itu hanya mencek begini waktu pengampunan pajak, ya. Silakan. Tidak ada masalah nilai, sekali lagi saya katakan. Hanya satu yang punya dokumen pendukung, yaitu daftar hutang. Hutang harus disertai dengan dokumen pendukung. Akta kredit, akad kredit, atau surat hutang piutang antara kita dengan pihak lain. Kalau kita ngakui hutang, itu diharuskan punya dokumen perjanjian, bukti dokumen otentiknya harus, harta tidak, ya. Terus terang saja, kalau misalnya nih SOP-nya, Standard Operational Procedures-nya itu diterapkan di kantor pajak, saya kira sampai setahun tax amnesty ini nggak jalan, nggak masuk, apalagi sampai September SOP-nya, ya. Terlalu ruwet pengisian ini aja kita, ya. Sampai sekarang saya itu staf di kantor tuh stres berat untuk ngisi itu. Coba Bapak Ibu sekalian diminta, ya, nomor dokumen yang sudah Bapak beli 20-30 tahun yang lalu, mana ada? Sekarang mau diapain? Dia nggak minta dokumen pendukung lagi. Kalau dia minta fotokopi, lebih parah lagi tuh, ya. Nggak mungkin ketemu. Kalau dikosongkan, komputernya nggak jalan. Coba bayangin. Dia juga ngerti gitu loh. Maka tulisnya apa? Dokumennya nggak ada, nggak boleh dilampirkan. Dilihat pun tidak boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian misi gitu. Serahkan kembali sepenuhnya, ya. Ini kebetulan saya copy, cuma nggak jelas, ya. Nggak jelasnya apa? Ini adalah surat perintah pemeriksaan pajak yang sudah diterima oleh seorang wajib pajak bulan Juli yang lalu. Sebetulnya kan Menteri Keuangan sudah nyatakan tidak boleh ada pemeriksaan pajak. Ada pemeriksaan pajak harus dihentikan karena dia ikut tax amnesty. Tapi karena sudah terlanjur keluar, saya lihat itu apa yang dikatakan itu. Tuh, bukti kepemilikan segala macam diminta itu. Pusat kepemilikan harta. Sebelum tax amnesty boleh dia minta ini. Tapi setelah tax amnesty tidak boleh. Ya. Kecuali bukti kepemilikan harta yang kita peroleh di dalam tahun 2016 ke atas. Setelah lewat tax amnesty boleh. Di dalam tax amnesty ke bawah dia tidak boleh minta bukti dokumen pendukung. Ya, ini diminta semua nih tuh. Kabur, ya. Ini satu lagi yang ngeri nih, ya. Surat ini, surat kuasa untuk membuka rekening. Dulu pemeriksaan pajak sebelum tax amnesty, dia minta kita menandatangani suatu surat, namanya surat kuasa untuk membuka seluruh rekening kita. Mau nggak Bapak Ibu sekalian tekan? Oh nggak apa-apa, dia bilang. Besok nggak usah nunggu 2 kali 24 jam, enggak, besok semua rekening Bapak Ibu keluar di meja dia. Termasuk istri, keluar semua, ya, dia bisa dapat. Oleh karena itu, ini udah ketinggalan nih surat kuasa ini. Tahun depan, tahun 2017-18, dia nggak perlu minta surat kuasa lagi, ya. Sudah pasti terbuka semua rekening Bapak Ibu sekalian. Ini ya, salah satunya di sini adalah mana ya? Ini surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup nomor 8. Itu diminta juga pada waktu pemeriksaan. Ini dia. Form ini standar dari kantor pajak yang berisikan kalau nggak salah 34 poin, ya. Di sini keterlaluan, ya. Kalau saya bilang keterlaluan. Hiburan, ya. Permainan Pokemon di sini nih.
hiburan dalam negeri, rekreasi luar negeri, semuanya ada. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada moderator silakan. Saya mau bertanya kepada Bapak, nama saya Miskel Olawan Sihaan. Oke, jadi saya mau tanya pertama sekali Pak, Bapak perpanjangan tangan pemerintah atau Bapak berdiri sendiri? Itu dulu pertanyaan. Kalau Bapak perpanjangan tangan pemerintah, lain lagi pertanyaan saya. Karena amnesti itu baku pengertiannya adalah pengampunan Pak. Kalau yang namanya pengampunan, kami berarti dituduh salah dong Pak. Di mana salah kami gitu Pak? Secara hukum kami sudah salah. Bapak tadi terlambat, Bapak yang harus dikasih amnesti. Itu Pak. Jadi kami tidak menghitung lagi Bapak harus bayar 2% karena Bapak terlambat. Enggak Pak, kami beri Bapak amnesti free. Jadi tidak bayar lagi. Itu dia Pak. Jadi yang itu pertama. Kedua, sepertinya Bapak menjelaskan ini lebih banyak memberi rasa takut Pak. Jujur Pak. Di mana lagi kita sebagai warga negara? Apa jaminan pemaparan ini berlaku berapa tahun? Politik kita itu 5 tahun ada pemilu. Kalau besok ganti lagi presidennya, apa masih begini? Siapa yang jamin ini? Itu dulu Pak, tolong Pak kasih tahu sama pemerintah. Pemerintah ini kurang beres. Saya jujur Pak. Jadi ini ada jebakan-jebakan. Kedua, ada pengajaran kita disuruh punya strategi, siasat, berbohong, berdusta. Padahal pemerintah minta kita jujur. Katanya self-assessment. Berarti pemerintah memberikan kepercayaan kepada kita. Self-assessment itu prinsip pajak Pak. Saya sudah tua Pak, tapi saya tamat brevet pajak Pak. Saya sudah tua, jadi saya tahu ngerti self-assessment itu Pak. Tolong pemerintah itu ini bisa menimbulkan gejolak politik. Karena ini nggak jelas apa semua ini bisa diterima di daerah. Kebetulan Pak saya memiliki gereja Pak. Gereja itu di mana nanti? Dia bukan milik saya pribadi. Bukan milik saya pribadi. Ada lagi yang lebih unik Pak. Di beberapa tempat di Jakarta ini banyak tanah garapan. Garapan-garapan itu dijual-jual Pak. Itu aset Pak. Nah bagaimana nanti perlakuannya itu? Garapan itu apa dilaporkan? Nggak dilaporkan, nanti dituntut. Ada hukuman. Katanya ada hukuman mati. Apa yang matinya Pak? Mati kutu kalau begini Pak. Nggak bisa jawab. Jadi tolong Pak, jelaskan dulu sama kami Pak. Kalau bisa amnesti itu, kami tidak bersalah apa-apa Pak. Tolong tentukan dulu kami salah, baru kami diampuni. Itu dia Pak. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke, itu pertanyaannya sudah kumpul dulu ya? Saya akan jawab dulu sebentar. Posisi saya adalah konsultan independen. Oke, saya tidak berpihak ke pemerintah, tidak berpihak ke wajib pajak. Saya menyampaikan apa adanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Saya akan menyampaikan yang pertama mengenai amnesti. Amnesti itu dalam bahasa Yunani artinya melupakan, mengampuni, memaafkan. Ya, melupakan. Amnesti ini bukan, sekali lagi saya katakan, keharusan. Sama sekali dia tidak mengharuskan. Sukarela. Benar-benar voluntary. Boleh lakukan, boleh tidak. Berarti ada nggak yang tidak melakukan pengampunan? Banyak sekali, karena dia sudah pajaknya PPh Pasal 21 dia sudah dilapor, dipotong oleh perusahaan. Dari hasil gaji yang sudah dipotong PPh Pasal 21, itu dia sudah belikan satu rumah. Perlu nggak saya minta pengampunan? Nggak perlu. Semuanya udah clear. Rumah yang dia beli pun sudah dipotong pajak, nggak ada masalah. Jadi sukarela. Bagi yang merasa selama sekian puluh tahun sejak 2008 sunset policy yang dulu ya,
Sekarang masih ada nih, sudah berapa tahun lewat, ya, 8 tahun. Kemungkinan, saya nggak nuduh, sekali lagi, kemungkinan ada yang kelupaan, yang belum melapor asetnya, bukan karena disengaja, tetapi kondisi dan keadaan yang menyebabkannya seperti itu. Seperti PPJB, belum AJB, dia nggak bisa masuk. Warisan dari orang tua itu bebas pajak, Pak. Ya kan? Memang dia nggak kenakan